guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah alur cerita film Bolt yang dirilis di tahun 2008 yang merupakan request film dari subscriber kita guys. Jadi bagi kalian yang mau request film bisa komen di kolom komentar ya guys. Film ini bercerita tentang anjing yang seorang bintang di sebuah acara televisi. Ia menghabiskan hidupnya menjadi seorang bintang. Bahkan dia berpikir dia memiliki kekuatan super. Seketika itu dia menyadari bahwa kekuatan itu adalah palsu. Tapi ya mau gak mau dia harus menjalankan misinya. Wah, pasti kalian makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan toko hewan yang baru buka, di mana ada seekor anjing kecil yang sangat menggemaskan. Seketika itu datanglah gadis kecil. Ia ingin sekali memiliki anjing tersebut. Anjing itu ia beri nama Bolt dan gadis kecil ini bernama Penny. Scene berpindah di 5 tahun kemudian. Terlihat ia dihubungi oleh ayahnya yang tidak punya waktu banyak di telepon. Penny merasa tak mengerti apa yang dikatakan oleh ayahnya. Ternyata tanpa Penny ketahui, sang ayah telah mengubah Bolt menjadi anjing yang sangat kuat. Penny bersama Bolt berusaha menyelamatkan ayahnya. Ayahnya diculik dengan pria bermata hijau. Penny terus mengikuti bawahan mata hijau, tapi justru dirinya terjebak dan akan ditabrak dengan sebuah mobil. Bolt malah mendekati mobil tersebut dan menghajar mobil itu hingga terbalik. Penny juga mengancam bawahan mata hijau akan dilempar dari jembatan. Sayangnya pasukan bawahan mata hijau mendekati Penny dan Bolt, hingga kejar-kejaran pun tidak bisa dihelakan lagi. Penny yang mempunyai alat canggih pun melihat ada penerbangan yang akan berangkat 10 menit lagi. Bawahan mata hijau masih mengikuti mereka, dan mereka pun bekerja sama untuk mengalahkan satu persatu. Lalu saat mereka mau ke bandara, mereka dikepung dengan ribuan kendaraan bawahannya mata hijau. Bolt pun mulai teriak, dan bam mengalahkan semua bawahan mata hijau. Misi pun selesai, mereka pun berfoto bersama. Ternyata itu semua adalah adegan syuting untuk pembuatan film Bolt. Sutradara pun menonton cuplikan ulang film tersebut. Dia sangat jengkel karena ada mic yang terlihat saat pembuatan film tersebut. Kemudian datanglah seseorang dari kantor pusat bernama Mindy. Ia memberitahu bahwa serial Bolt harus mempunyai cerita menarik. Dan sutradara kekeh ingin supaya Bolt tidak mengetahui kalau itu hanyalah syuting. Ia ingin agar Bolt menjiwai syuting tersebut, agar semua penonton menontonnya. Tapi berbeda dengan Mindy, cerita serial Bolt seperti endingnya yang mudah ditebak. Dia ingin ceritanya ending yang tidak bahagia. Jika tidak, semuanya akan dipecat. Berpindah ke Penny yang menempelkan semua foto Bolt juga dirinya. Ia mengajak bermain bola namun dirinya tak bisa diajak bercanda dan hanya fokus menjaga Penny. Saat Penny ingin pulang, terlihat Bolt tidak ingin pisah olehnya. Penny pun meminta ingin agar Bolt ikut bersamanya namun dilarang oleh stafnya. Lalu datanglah kucing yang menjadi bawahan mata hijau. Mereka mencoba meledek Bolt karena si kucing tahu kalau Bolt tidak pernah keluar dari lokasi syuting tersebut. Juga Bolt percaya kalau itu adalah nyata. Tapi mereka pun terus mengganggu Bolt. Berpindah di Bolt dan Penny yang sedang syuting. Mereka datang ke markas dengan menyusup ke bawah mobil truk. Sampailah mereka di depan pintu markas yang dijaga ketat oleh bawahan mata hijau. Penny pun melemparkan koin, sementara Bolt melumpuhkan penjaga. Tapi justru mata hijau berhasil lolos dan menangkap Penny. Bolt yang melihatnya ia ingin mengejar namun staf film menahannya dan membawanya. Sementara Penny ingin menemui Bolt tapi dilarang keras. Karena mereka semua ingin agar Bolt percaya kalau Penny benar-benar diculik. Bolt pun dibawa ke rumahnya. Para kucing lagi-lagi mencoba menakutinya, namun Bolt berhasil kabur untuk menyelamatkan Penny. Malah dirinya terjebak masuk ke dalam box yang akan mengirim dirinya jauh dari tempat lokasi syuting tersebut. Saat box terbuka, Bolt berusaha lari ke jalanan dan melihat orang dari belakang seperti mata hijau. Ia mencoba mendekatinya namun dia gagal menerobos besi tersebut. Saat didekati namun ternyata salah orang. Ia pun berlari dan kabur. Saat ia mencoba melompati lubang, ternyata gagal. Juga ia melihat box simetri jauh dan mengejarnya. Bolt mencoba menghadang mobil tersebut.
Tapi pas supir yang melihat Bolt menghentikan mobilnya, ternyata box simetri itu adalah toilet bukan Penny. Dia terus dan terus berlari tanpa tujuan, hingga kepalanya terjebak ke dalam besi pagar. Dia tak bisa mengeluarkan kepalanya. Hingga 3 burung merpati di sana memberitahu cara keluar dari pagar. Akhirnya Bolt pun berhasil keluar. Bolt juga memberitahu bahwa ia sedang mencari mata hijau dan ingin menyelamatkan Penny. Burung merpati itu pun memberitahu bahwa mereka mengenal seekor kucing bernama Mitch. Mitch menyatakan dirinya adalah preman bagi semua burung merpati dan menyuruh mereka memberikan makanan. Lalu datanglah Bolt mengancam Milk di sini. Ia meminta petunjuk di mana si mata hijau. Mitch pun tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Bolt. Bahkan ia diancam untuk dilemparkan dari jembatan. Mitch melihat alamat Bolt dari kalungnya dan mempunyai ide untuk pergi ke sana. Ia pun mengambil peta dari tempat sampah dan berencana pergi ke Hollywood. Bersama-sama menyelinap masuk ke dalam mobil angkut untuk bisa pergi ke Hollywood. Mereka pun akhirnya pergi. Scene berganti ke Penny yang merasa sedih karena anjing kesayangannya menghilang. Di sana manajernya mencoba membujuknya bahwa dia diundang di suatu acara namun ia tidak peduli. Penny terus memikirkan Bolt. Ibunya pun mencoba menghiburnya. Di sisi lain terlihat Milk sedang mencari sesuatu. Sambil mengobrol menanyakan apa kekuatan yang dimiliki oleh Bolt. Sampai Milk tidak sengaja menjatuhkan kardus berisi styrofoam. Ia pun kaget dan melompat keluar mobil bersama Milk. Juga ia pertama kali merasakan berdarah serta lapar di perutnya. Sampailah mereka di kerumunan perkemahan. Mitch yang sudah berpengalaman mengajarkan Bolt untuk mengemis dengan wajahnya. Satu persatu semua orang di perkemahan pun mereka datangi. Oh, look at it little guy. Oh, here you go. Di sisi lain ada hewan hamster yang sedang menonton TV. Ia pun senang melihat acara TV. Seketika ia melihat anjing berada di luar. Hamster pun mendatanginya. Ternyata hamster itu penggemar berat dan selalu mengikuti aksi Bolt di TV. Juga dirinya mengetahui Penny diculik oleh mata hijau. Hamster ini bernama Rhino. Ia ingin sekali membantunya. Bolt juga mengizinkannya. Rhino pun bergabung dengan mereka. Mereka pun mencoba menaiki kereta. Di sana Mitch baru sadar bahwa Bolt berasal dari serial TV. Mereka pun mencoba menaiki kereta dengan bergantungan di tali. Dan mereka pun berhasil. Mitch yang terjatuh pun diselamatkan oleh Bolt. Tapi malah membuat Bolt tersangkut. Mitch pun menahan pegangannya. Tapi Rhino berpikir bahwa dia ingin menyabotase. Hingga membuat Rhino mencoba menghajarnya. Mereka pun berhasil selamat dan terjatuh keluar. Di atas pohon, Mitch memberitahu bahwa semua kekuatannya adalah kebohongan. Bolt merupakan bagian dari acara TV. Bolt yang sangat marah pun mencoba membuat gunggungan supernya agar Mitch percaya padanya. Hasilnya tak terjadi apa-apa. Bolt yang terus-menerus menggonggong pun membuat penangkap hewan datang. Mereka pun dibawa pergi, berpindah ke Penny. Ia mulai ngeprint pengumuman hilangnya Bolt. Seketika staf pun di sana membawa anjing yang mirip dengan Bolt. Penny pun langsung tahu ternyata anjing itu bukanlah Bolt. Mereka juga meyakinkan Penny untuk tidak terus-menerus bersedih dan harus melanjutkan syutingnya dengan Bolt palsu. Juga ia harus mengikhlaskan Bolt. Ia pun menghentikan ngeprint kertas tersebut. Kembali lagi ke Bolt. Ia pun berusaha keluar. Dengan Milk yang terus-menerus meyakinkan kalau Bolt tidak memiliki kekuatan. Mobil penangkaran hewan pun berhenti. Ternyata Rhino berhasil mengejarnya. Ia pun berencana untuk membebaskan Bolt dari sana. Ia pun keluar dengan bola yang mengurungnya. Rhino pun mencari kandang milik Bolt. Saat Bolt mencoba keluar, awalnya berpikir kekuatan telah kembali. Tapi ternyata semua itu dibantu oleh Rhino. Di sini Bolt berpikir bahwa ia memang tidak memiliki kekuatan super sama sekali. Ia pun mulai putus asa. Tapi untungnya Rhino mencoba memotivasinya untuk terus berjuang demi menjadi dirinya lagi. Bolt yang mendengar itu pun kembali bersemangat dan akan menyelamatkan Milk. Mereka pun menemukan tempat penangkaran hewan dan berusaha menyelinap di sana. Karena mereka melihat penjaga, Rhino pun memancing sekumpulan para anjing untuk mengalihkan penjaga. Sementara Bolt menemukan Mitch. Bolt pun membukakan Mitch. Bolt juga memancing penjaga. Dan Milk berhasil keluar dari mulut anjing tersebut. Kejar-kejaran pun tak dapat dihindari lagi. Rhino pun tak sengaja mengenai tabung gas hingga meledak.
sehingga mereka semua berhasil kabur. Mereka pun menaiki mobil truk. Bolt dan Mitch pun berhasil berbaikan. Ia memberitahu cara untuk menikmati hidup seperti anjing, juga menikmati di luar jendela. Juga bermain lempar kayu sampai mereka pun terus melanjutkan perjalanan mereka. Akhirnya sampailah di Hollywood dan banyak sekali makanan. Esoknya Mills membawa Bolt ke suatu tempat. Ternyata ia telah membuat tempat tinggal untuk mereka berdua. Bolt pun menolaknya karena ia harus kembali ke Hollywood. Ia juga memberitahu kebenarannya bahwa rasa sayangnya ke Penny seperti majikan Mitch dulu. Hingga Mills pun menunjukkan poster Bolt dan Penny. Namun sampai sekarang pun Bolt masih tetap ingin kembali ke Penny. Dan ia pergi sendirian ke sana. Sorenya Rhino menanyakan keberadaan Bolt. Mitch memberitahu bahwa dirinya telah pergi sendirian. Rhino pun mencoba menyusulnya, karena seorang teman tak akan meninggalkannya sendirian. Di perjalanan, Bolt bertemu dengan merpati lain. Ternyata mereka tahu siapa Bolt sebenarnya, dan mereka penggemar berat Bolt. Mereka pun mengantarnya ke tujuan Bolt. Akhirnya ia pun kembali dan bergegas masuk ke dalam. Bolt pun mencoba berjalan dan melihat banyak sekali poster miliknya. Di sisi lain, Mills dan Rhino sudah sampai di sana. Mereka pun mencoba mencari Bolt. Sementara Bolt masuk ke dalam mobilnya. Lalu ia mendengar suara Penny. Dengan sangat senang ia melihat Penny. Ia pun segera berlari ke sana. Ternyata Penny sedang berbicara kepada Bolt lain, hingga membuat hatinya pun hancur. Ia pun langsung pergi dari sana. Mitch yang melihatnya pun langsung tahu bahwa Penny masih merindukan Bolt. Syuting pun berlanjut dengan ayah Penny diculik oleh mata hijau, serta Penny juga diikat di sana. Bolt yang palsu pun datang. Saat bawahan mata hijau mengeluarkan setruman, Bolt palsu datang yang ketakutan pun malah menyebabkan kebakaran di sana. Mitch menghentikan Bolt dan memberitahu kalau Penny benar-benar hancur saat Bolt tidak ada. Juga Penny menganggap Bolt anjingnya. Seketika itu mereka mencium bau kebakaran. Dan benar saja studio film itu terbakar. Penny pun mencoba menjatuhkan dirinya. Mereka semua pun berlarian. Pintu hampir menutup. Dan Rhino pun mencoba menahannya. Bolt akhirnya berhasil masuk. Bolt terus dan terus mencari keberadaan Penny. Penny sangat senang bahwa Bolt Alsi mendatanginya. Penny yang sudah lemas pun meminta Bolt untuk menariknya. Mereka pun mulai berkeliling mencari jalan keluar. Bolt pun menemukan ventilasi, sementara Penny sudah tidak kuat lagi. Serta ibunya Penny pun terus mencari keberadaan putrinya. Bolt punya ide, ia pun terus menggonggong berkali-kali, hingga terdengar oleh pemadam kebakaran. Bolt bersama Penny akhirnya bisa selamat dari kejadian itu. Ibunya yang melihat Penny dalam bahaya pun berencana keluar dari kontrak film tersebut. Berlanjut ke serial Bolt. Kini pemerannya telah digantikan dengan Penny yang lain. Serta Bolt datang ke sana menyelamatkannya. Tapi saat mereka hendak kabur, para alien pun datang untuk menculik mereka berdua. Di sisi lain, Bolt dan teman-temannya tinggal bersama di rumah Penny. Mereka akhirnya bisa hidup tenang tanpa syuting. Dan bisa bermain bersama layaknya teman bermain. Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian film Bolt 2008-nya gimana? Pesan yang bisa diambil bahwa siapapun dapat menjadi pahlawan bagi semua lingkungan asalkan ia tulus serta tak kenal menyerah. Yuk jangan nyerah yuk guys. Ya udah, Mimin Zu Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.